Halo semuanya, kembali lagi di podcast Cerita Mahasiswa. Ini adalah segmen terbaru yaitu konsultasi, di mana di segmen konsultasi ini akan ada orang-orang yang akan berkonsultasi dengan saya dalam ruang lingkup dunia kampus. Bisa dari skripsi, dari pentingnya organisasi, dan berbagai macam hal lainnya. Jadi, silakan dengar podcast Cerita Mahasiswa segmen konsultasi. Oh, saya Kak. Untuk kutipan lalu dimasukkan itu kan kita ambil dari jurnal ya Kak. Nah Ya, itu biasanya kalau di skripsi gitu dikasih maksimumnya berapa gitu atau kita banyak lebih baik gitu atau bagaimana Kak ya? Kalau pengalamannya Kakak. kalau pengalaman saya lebih banyak menjurus dengan kutipan, tetapi penulisannya dengan pandangan saya. Kalau saya pribadi, tapi tidak lupa ingat penguatan fenomena masalah atau narasi dari peneliti sendiri itu juga harus cukup banyak loh. Ya, jadi kalau misalkan dari skripsi, dari buku boleh nggak masalah. Mau ada lima paragraf di latar belakang masalah, 3 paragraf awal semua kutipan nggak masalah, nggak masalah. Ada lagi pertanyaan atau sudah cukup apa kurang? Siapa mau bertanya lagi? Kak, mau nanya Kak. Yes, Rashid Hasibuan. Ya, Silakan. Kak, kalau umpamanya data yang dapat dari BPS nggak sesuai dengan data di lapangan, itu gimana Kak? Nah, itu udah dapat itu fenomenanya. Itu sudah bagus latar belakangnya. Oh, iya. Itu dasar dan dazolennya udah dapat, harapan dan kenyataannya udah dapat. Memang itu yang dicari, nggak sesuai dengan kenyataannya. Kalau sesuai dengan kenyataannya nggak patut dipakai penelitian. Apa yang mau diteliti? Nggak ada. Oh, iya, Kak. Makasih Kak. Ya, ada lagi? Kak mau tanya Kak. Video dong. Siti. Oh iya. Bukan Eva. Hah, siapa? Oh, Eva Sanas. Iya Kak. Sanas. Saya Eva dari jurusan pemasaran Kak. Di grup mana Eva nih? Baru muncul. Grupnya apa? Yang sharing skripsi 2 Kak. Oke, sharing skripsi 2, silakan. Jadi kemarin udah ke tempat udah observasi gitu, udah mau nengok, udah nengok. Terus saya kayak mau ngambil itu, saya ngambilnya kayak kafe gitu Kak. Terus di situ kayak tempatnya itu kan kayak betulan dampingan gitu kafenya. Tapi kenapa bisa kafe itu tetap banyak yang ngunjungin gitu. Jadi saya mau ngambil masalahnya yang itu di situnya Kak. Tapi masih bingung variabel yang cocok itu apa. Oke. Jadi jurusannya pemasaran ya? Iya Kak. Oke. Jadi mau ngambil penelitian di sebuah kafe yang dia berdampingan, tapi kafe itu rame, sebelahnya sepi. Iya Kak. Oke. Kenapa bisa bertahan gitu? Padahal terus sekeliling itu memang betulan tempatnya itu betulan semuanya itu kafe semua gitu. Ada tempat minum, tempat makan. Tapi kenapa masih banyak gitu? Oke. Oke. Lihat dari segi produk. Kualitas produk, Price, price, kualitas pelayanan,
kualitas pelayanan. Ya, lihat dari segitu ya. Kakak nggak kasih variabel, tapi nanti lihat dari segitu apakah ada masalah di situ atau apakah ada ini ya. Jadi dari price, produk, bauran pemasaran itu apa ya? Price, produk, promotion. Tempat. Ya. Jadi ambil variabel bauran pemasaran ya. Price, produk, people, person gitu ya. Nggak harus semua variabel diambil. Boleh juga dengan kualitas pelayanan, servisnya, atau kualitas produknya. Terhadap niat beli konsumen, pelanggan. Jadi nanti yang diteliti adalah ke pelanggannya ya, bukan ke kafenya. Ya. Terhadap kepuasan pelanggan. Kepuasan itu terhadap kepuasan pelanggan apa niat beli? Boleh kepuasan pelanggan, boleh niat beli, boleh niat membeli kembali. Tapi kalau niat membeli kembali itu dia harus puas dulu. Jadi biasanya kepuasan pelanggan itu menjadi variabel intervening, mediasi. Kakak nggak kasih anunya ya, judulnya ya. Nanti cek variabel-variabel itu ya. Pas nggak diaplikasikan ke tempatnya, Eva ya. Oke Kak, makasih Oke. ya, Kak. Ya, ada lagi? Ada lagi? Ini Putu Yuli Astari. Ge, ada sing metakon ge. Beperagat nih. Nu bingung Kak, nu bingung. Apa yang dibingung? Ningahangan malu. Iya. Kalau ikut sharing ini, selesai sharing harus hilang bingungnya. Jangan sampai ada tetap bingung, nggak berhasil sharing ini. Ada yang bertanya lagi? Kira-kira masih mengganjal? Atau masih bingung? Atau gini deh, di luar bab 1 mungkin ya. Ada yang mau bertanya silakan. Kita kasih waktu berapa menit? Kayak saya untuk pertanyaan lagi. Kak, mau nanya. Halo? Ya, silakan. Iya, Kak. Saya Meli, mau nanya. Gini, saya kan ambil judul karena tahu beberapa masalah yang ada di lokasi ya, Kak. Salah satunya, kan saya ambil judulnya itu pengaruh motivasi intrinsik dan ekstrinsik terhadap semangat belajar siswa. Saya ambil judul itu karena ngelihat dari siswanya yang pertama, motivasi dia buat belajar dari diri dia sendirinya kurang. Kayak ngerjain tugas juga nggak semangat gitu. Apalagi kan pandemi gini. Terus yang kedua kenapa ambil ekstrinsik? Karena motivasi dari luarnya juga kurang. Kayak misalnya dari gurunya yang ngasih penghargaan atau apa gitu ke siswanya kalau berprestasi itu nggak ada gitu. Nah, udah kan tuh. Terus kalau misalnya untuk yang poin ketiga yang berikan statistiknya itu gimana Kak caranya? Tadi judulnya apa ya? Motivasi terhadap semangat belajar apa? Pengaruh motivasi intrinsik dan ekstrinsik terhadap semangat belajar siswa. Judulnya untuk di ACC? Udah. Kuanti apa kuali? Kuali ya? Oke.
Ya, karena ada semangat belajar siswa itu, makanya menjurus ke kuali. Kalau motivasi intrinsik dan ekstrinsik masih bisa ke kuanti. Kalau semangat itu bukan merupakan variabel kuanti. Ya, jadi statistiknya yang nanyain ya. Iya. Oke. Tadi fenomenanya apa? Masalahnya gimana? Pertama, dari semangat belajar siswa itu sendirinya kurang. Dari cara semangat misalnya kayak Dari ngumpulin mana tahu bisa tugasnya. kurang? Dari kan ada guru di sana, terus nanyain, terus pernah ke sana juga ke sekolah, dan yang ngumpulin tugas itu biasanya kan suka di-shift ya sekolahnya, ngumpulin tugas, terus itu yang ngumpulin tugasnya kadang pada telat gitu, nggak dijadwalin hari ini, terus nggak pada hari ini semua, kayak gitu. Oke. Kalau tidak menemukan, tadi kakak bilang, kalau tidak menemukan data statistik, pakai data dari objek penelitian. Ya. Itu gimana, Kak? Kalau misalkan yang skupnya masalah motivasi, semangat belajar, kalau semangat belajar kan otomatis kan susah nyari statistiknya ya, benar kan? Iya. Jadi pakai data yang tadi. Jadi data yang tadi itu data pada saat Meli ke gurunya, ada data yang lambat mengumpulkan tugas, lambat. Jadi pasti ada datanya. Dia minta datanya. Kalau enggak, Meli tanya ke gurunya, Meli tulis, buat tabel sendiri. Jadi harus menunjukkan, benar-benar menunjukkan bahwa memang ada penurunan semangat. Ya, jadi misalkan mata pelajaran tema apa? SD, SMP, SMA? MA. SMA ya? Iya. Pelajaran SMA apa aja? Kimia, tema juga ya? MA. Hah? Saya ngambilnya MA, terus saya ngambil MA, terus itunya IPS. Enggak semua pelajaran? Enggak, soalnya kan itu cuma ada satu jurusan aja, IPS aja di sekolahnya. Oh ya, jurusan IPS, tapi kan ada banyak mata pelajaran kan? Iya, betul. Ya, beda-beda guru kan? Iya. Ya, ambil data mata pelajarannya. Mata pelajaran A, mata pelajaran B, mata pelajaran C, mata pelajaran D, buat tabelnya, bagaimana pengumpulannya. Dari 30 siswa, tugas pertama ngumpul cuma 30. Dari tugas kedua ngumpul cuma 20. Tugas ketiga ngumpul cuma 30. Jadi dari 40 siswa. Dari data tersebut ditemukan fenomena bahwa memang pengumpulan tugas siswa itu tidak sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh guru, atau tidak sesuai dengan target atau dengan deadline yang diberikan oleh guru. Berdasarkan fenomena di atas, saya sebagai peneliti atau peneliti menyimpulkan bahwa terdapat masalah motivasi dalam pembelajaran atau dalam kegiatan pembelajaran. Motivasi tersebut berdasarkan penelitian A dan B bahwa adanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik terdiri dari gini. Untuk itu peneliti mencoba untuk mengangkat penelitian mengenai tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik terhadap semangat belajar mahasiswa. Siswa. Jelas ya? Datanya dapat dari mana ya? Kak, tadi minta data pengumpulan tugas itu ke semua guru yang ada di mata pelajarannya. Ya, betul. Pasti semuanya diminta. Nggak cukup semuanya, tapi tidak setiap hari. Nggak usah Senin sampai Sabtu. Senin sampai Rebo aja cukup. Yang sudah menandakan bahwa dia ada penurunan gitu aja udah cukup. Tapi semua mata pelajaran harus semua gitu loh. Jangan sampai satu mata pelajaran aja, nanti nggak bagus datanya, nanti pasti diminta lebih kuat lagi. Ya. Oke. Kak Ramlah mungkin ada tambahan pendidikan Kak Ramlah ya? Ya, sedikit Kak. Sorry aku Tadi pertanyaan dari Meli. Tadi mengenai kurangnya semangat motivasi belajar apa tadi? Semangat belajar. Motivasi. Ya, motivasinya. Nah, begini.
kan kalau di masa pandemi sekarang otomatis dari hampir saya kemarin kan magang ada beberapa sekolah. Kebetulan saya kemarin lagi bantu daring guru-guru di SD, SMP, SMA. Nah, saya dapat permasalahan. Ya, kalau mau dibandingkan antara di masa pandemi sekarang dengan sebelum-sebelumnya memang berbeda. Contohnya, kalau masalah sekarang banyak sekali kendala. Contohnya, lambatnya pengiriman tugas kepada antara siswa ke guru. Iya, wajar karena kita lihat fenomenanya pertama, kurangnya data mungkin dari siswa. Ada yang mungkin Android-nya tidak memungkinkan, dan kedua Android-nya tidak memungkinkan. Kan kita di sini kan enggak semuanya siswa yang memiliki Android yang kayak yang kita seperti ini. Maksudnya jaringan ada, makanya lambat. Jaringan ada, mungkin sudah dikonsul sama gurunya. Mungkin pihak sekolah juga kayak saya kemarin, saya memberikan batasan pengiriman tugasnya dari, misalnya saya berikan tugas kemarin bahasa Arab. Otomatis bahasa Arab itu agak susah. Jadi saya kasih batasan masalah untuk kirim tugas itu mulai dari jam 7 sampai jam 10. Nah, itu ada batasan, kita kasih konsekuensi. Kalau dari saya sih begitu, karena di masa pandemi ini memang banyak penurunan semua motivasi belajar siswa itu banyak, apalagi masa pandemi ini. Androidnya tidak memungkinkan atau laptopnya tidak ada, mungkin lagi cari data, apalagi mahasiswa sekarang itu hampir banyak sekali alasannya. Jadi kalau mungkin Meli itu sudah di ACC judulnya ya? Sudah? Iya, sudah. Jadi mungkin kalau dari saya sih, betul tuh tadi dibilang Kak Jonathan tadi, ambil nanti sampel saja beberapa, 3 hari saja mungkin, Senin sampai Rabu mungkin ambil sampel, kira-kira apa. Tapi kalau mungkin hampir semua jawaban siswa itu begitu kalau dari saya. Mungkin itu, karena lambat kirim tugas itu karena itu. Android-nya, mahasiswa saja jujur, mungkin coba jujur di sini, ada yang mahasiswa yang lagi belajar, pasti yang kalau pagi-pagi lagi Zoom, belum ada yang mandi. Hanya contohnya saja belum ada mandi, langsung pakai jilbab atau baju setengah saja, di bawahnya itu kita tidak tahu, belum tinggalkan kasur. Saya yakin begitu. Karena itu, jangankan kita mahasiswa, jangankan anak SMA, kita saja yang masih mahasiswa, langsung pasang jilbab, tidak mandi, langsung sudah. Atau matikan videonya, baru di mute, baru sudah. Asal itu kan semua kalau mau dibilang apakah motivasi belajar itu sekarang meningkat? Tidak, semuanya menurut saya. Jadi mungkin itu dari saya. Dan kedua, mungkin cukup itu dari saya, Mel ya. Dan kedua, buat teman-teman yang lain, sudah berapa kali kita bahas tentang semua bagaimana sih caranya mengambil judul, membuat rumusan masalah atau latar belakang. Kata kuncinya saja adalah banyak-banyak baca jurnal. Karena kalau tidak banyak, saya yakin tidak dapat itu masalah. Saya bisa sumpah ini. Ketika kalian tidak banyak membaca, berarti kalian tidak bisa akan dapat masalah tersebut. Gunakan, kita kan ini mahasiswa, biasakan kalau misalnya kan kita mau meneliti, terjun langsunglah di lapangannya, malahan itu lebih bagus buat saya, pengalaman bicara, memperlancar kosakata bicaranya. Kita kan biasa kan kayak masih takut-takut, aduh takut saya, Kak, saya takut turun ke lapangan, soalnya nggak ada yang kenal. Masa mau turun ke lapangan harus ada orang yang kita kenal, malahan lebih bagus. Kalau ketika kita kan dari pihak kampus kan kalau kita ingin meneliti, pasti ada surat penelitian yang diturunkan oleh kampus. Nah, itu kan dari pihak lembaga-lembaga yang kita mau ajukan, maksudnya cari permasalahan tersebut kan, itu is okay. Itu mereka tidak beragukan lagi bahwa kalian ingin meneliti, begitu. Nggak perlu bilang, Kak, saya tidak punya masalah. Semua banyak masalah sekarang ini.
ketika kalian terjun dan baca jurnal sebanyak-banyaknya. Satu saja, jurnal kalian itu jangan disimpan di HP. Jangan disimpan di HP, itu jurnalnya. Di print, lalu habis di print itu langsung di stabilo yang mana yang mau diambil. Oh ternyata ini loh, oh membuka pemikirannya kita. Oh begini. Kayak tadi Meli kan mengambil motivasi belajar. Kalau saya ada tadi Tri Putri ya mengambil tentang pengaruh apa tadi itu judulnya tentang hasil belajar bimbingan orang tua. Sedangkan saya saja mengambil tentang komunikasi orang tua. Jadi saya baca kemarin itu jurnal. Oh saya bolehnya kemarin kan komunikasi antara guru. Mungkin saya coba ambil orang tua. Jangan selalu menyalahkan guru. Ternyata komunikasi antara orang tua dalam meningkatkan hasil prestasi belajar anak ada di orang tua juga. Motivasinya dari sana. Gitu. Jangan selalu begitu. Kemarin saya baca jurnal itu tentang komunikasi antara anak dengan gurunya. Jadi saya balik. Oh bolehlah saya ambil komunikasi orang tua dengan anak. Bagaimana komunikasi orang tua dan anak ini, apalagi di masa pandemi ini, biasanya kan orang tua menyalahkan gurunya begini, gurunya begini, kurang begini. Ketika di masa pandemi ini, orang tua yang sebagai pendidik pertama dan utama akan diterjunkan langsung bahwa dia akan mengajarkan anaknya sendiri, membimbing anaknya. Ternyata membimbing anak belajar ini begini loh. Begitu misalnya permasalahannya. Sebenarnya gampang cari masalah, baca-baca jurnal saja. Buat saya sih begitu.